atau anggota keluarga mereka mengalami musibah sehingga merenggut korban jiwa? Ataukah ini suatu cobaan atau jangan-jangan malah hukuman? Sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada, dalam video ketiga kali ini, kita akan mencoba menimbang apakah bencana dan kecelakaan adalah kehendak Tuhan. Mari kita coba kaji kecelakaan terlebih dahulu. Apa sih syarat sebuah perjalanan agar berlangsung aman, nyaman, dan selamat? Beberapa di antaranya. Yang pertama, alat transportasi yang dipakai harus layak jalan dan dirawat sesuai ketentuan. Yang kedua, pengemudinya sehat dan fit untuk mengemudi, tidak mabuk dan tidak ngantuk. Mengantuk hanya bisa diobati dengan menepi di jalan dan beristirahat sejenak. Yang ketiga, jalur perjalanannya aman. Kondisi jalannya bagus dan terawat, cuaca juga relatif baik dan mendukung terutama untuk perjalanan laut dan udara ya. Tetapi di samping itu semua, keamanan jalan juga ditentukan oleh pengguna jalannya. Memiliki masyarakat pengguna jalan yang tertib merupakan salah satu aset bangsa yang sangat mahal dan berharga. Nah, bila sebagian atau semua syarat-syarat itu tidak dipenuhi, terbukalah peluang untuk terjadi kecelakaan. Maka di sini kalau boleh saya katakan, kecelakaan itu bukan kehendak Tuhan, melainkan sebuah konsekuensi. Baik konsekuensi dari kelalaian, ketidaksengajaan, kurangnya pengalaman, kurangnya informasi, atau bahkan ketidaksempurnaan teknologi. Ini berlaku untuk semua jenis kecelakaan. Baik kecelakaan di tempat kerja, di tempat rekreasi, di meja operasi, atau bahkan kecelakaan di rumah. Bila kita lihat faktanya, kecelakaan lebih banyak terjadi di negara-negara miskin atau kurang berkembang. Bila kecelakaan itu benar merupakan kehendak Tuhan, tidakkah aneh bahwa rakyat di negara-negara tersebut yang sudah banyak menderita, masih Tuhan kehendaki untuk menanggung banyak kecelakaan? Lalu bagaimana dengan bencana alam? Bencana kan di luar kendali kita. Jadi tidak salah bukan kalau orang mengatakan bencana adalah kehendaknya. Mari kita ambil contoh gempa bumi. Mengapa gempa bumi terjadi? Gempa bumi terjadi karena adanya tekanan di permukaan bumi, terutama oleh pergerakan lempeng-lempeng tektonik. 3 daerah utama tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik ini menyumbang 80% dari gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia. Indonesia termasuk di dalam daerah ini. Pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan gempa sebetulnya mungkin bukan bencana. Bahkan peristiwa ini menghasilkan gunung-gunung yang indah, lembah, bentangan alam, dan benua-benua. Wajah bumi seolah didekorasi ulang dari zaman ke zaman. Nah, peristiwa ini baru disebut bencana kalau pas di daerah gempa itu tinggal makhluk hidup, terutama dari satu spesies yang kita sebut Homo sapiens alias manusia. Maka sahabat-sahabat terkasih, sebagaimana kecelakaan, bencana alam pun kiranya boleh kita pahami bukan sebagai kehendak Tuhan. Ia adalah peristiwa alam yang sudah ada sejak dari zaman dahulu kala, sejak purba kala. Sahabat-sahabat terkasih, perkenankan saya menyoroti satu hal penting di sini. Kadang orang menganggap bencana yang menimpa seseorang atau kelompok atau bangsa tertentu adalah hukuman Tuhan. Terutama kalau itu menimpa mereka yang ia benci atau berseberangan. Tetapi kita telah melihat bahwa bencana alam berpangkal dari peristiwa alam. Ia mengenai semua bangsa di seluruh dunia. Gempa dahsyat terjadi di Chili, di China, di Turki, di Jepang, di Amerika, termasuk juga tentunya di Indonesia. Begitu juga halnya penyakit dan kecelakaan menimpa berbagai macam orang dengan berbagai agama, doktrin yang dianutnya, tidak peduli apakah ia dermawan atau tidak, rajin beribadah atau tidak. Saya percaya tugas kita adalah menguatkan dan membantu sesama umat manusia di dunia yang sedang menderita kesusahan, bukan menjatuhkan penghakiman bahwa mereka sedang kena tulah dari Tuhan. Di dalam Yeremia 29, Tuhan mengungkapkan rancangannya bagi bangsa Israel, tapi saya yakin juga berlaku bagi seluruh umat manusia, anak-anak ciptaannya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh harapan kepada manusia. Dan untuk itu ia memberikan sesuatu yang luar biasa,
yaitu akal budi. Geliat alam yang maha dahsyat sungguh di luar kendali kita. Tapi dari zaman ke zaman, manusia terus belajar untuk mengenali dan mencegahnya menjadi sebuah bencana. Tanda-tanda erupsi gunung berapi semakin dapat dimonitor. Sungai yang meluap setiap tahun diatasi dengan bendungan. Teknologi tahan gempa diterapkan untuk bangunan-bangunan yang baru, dan seterusnya. Demikian juga pencegahan kecelakaan telah semakin maju. Mobil-mobil modern saat ini diperlengkapi dengan aneka peralatan dan sensor yang sangat membantu mencegah terjadinya kecelakaan. Tidak semua kecelakaan dan bencana telah dapat kita atasi. Masih banyak yang harus kita gali, kita pelajari, dan kita capai. Dengan inilah kita mengisi eksistensi manusia menjadi berarti. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.